Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wadenisya Stuti dengan NIM A1Q1211078. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas perkembangan sosial individu. A. Masa kanak-kanak akhir. Masa kanak-kanak atau berlangsung dari usia 6 tahun sampai tiba saatnya individu menjadi matang secara seksual pada awal dan akhirnya. Akhir masa kanak-kanak ditandai oleh kondisi yang sangat mempengaruhi penyesuaian pribadi dan penyesuaian sosial anak. Tibanya akhir masa kanak-kanak dapat secara tepat diketahui, tetapi orang tidak dapat mengetahui secara tepat kapan periode ini berakhir. Karena kematangan seksual, yaitu kriteria yang digunakan untuk memisahkan masa kanak-kanak dengan masa remaja, timbulnya tidak selalu pada usia yang sama. Dengan demikian, ada anak yang mengalami masa kanak-kanak yang lebih lama dan ada pula yang lebih singkat. Menurut Hafik Hart, pada tahun 1976, tugas perkembangan yang perlu dipenuhi pada usia anak-anak atau usia sekolah adalah sebagai berikut. 1. Belajar tentang keterampilan fisik yang diperlukan dalam permainan yang ringan-ringan atau mudah pada periode ini. Pertumbuhan otot dan tulang berlangsung dengan cepat. Anak belajar menggunakan otot-otot mereka untuk mempengaruhi berbagai keterampilan yang oleh karena itu kebutuhan untuk beraktivitas dan bermain sangat penting. Anak laki-laki memiliki aktivitas yang lebih tinggi daripada anak perempuan. Kedua, membentuk sikap sehat terhadap dirinya demi kepentingan organismenya yang sedang tumbuh. Anak hendaknya mampu mengembangkan kebiasaan untuk hidup sehat dan melakukan berbagai kebiasaan untuk menjaga kesehatan dan kebersihan diri. Ketiga, belajar bergaul dan bermain bersama dengan teman-teman seusianya. Anak-anak hendaknya mampu untuk menjalin sebuah keakraban dengan orang lain di luar lingkungan keluarganya. Keempat, belajar menyesuaikan diri dengan keadaan dirinya sebagai pria dan wanita. Anak-anak mulai menyadari perannya sesuai dengan jenis kelaminnya. Hal ini biasanya terjadi saat anak-anak menginjak umur 9 atau 10 tahun. Anak perempuan biasanya akan menampilkan perilaku sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat. Begitu pula untuk anak laki-laki. Kelima, mengembangkan keterampilan-keterampilan dasar dalam membaca, menulis, dan menghitung. Dikarenakan perkembangan intelektual serta biologis anak yang sudah matang untuk bersekolah, maka anak telah mampu belajar di sekolah. Anak bisa belajar membaca, menulis, ataupun menghitung karena kemampuan berpikirnya untuk kemungkinan untuk memahami konsep-konsep dan simbol-simbol yang ada. Keenam, mengembangkan konsep-konsep yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari atau keagamaan, ilmu pengetahuan, adat istiadat. Pada periode ini, anak hendaknya mampu mempunyai berbagai konsep yang diperlukan dalam keadaan sehari-hari dan bisa mengenai serta mengklasifikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ketujuh, mengembangkan kata hati atau macal dan ukuran moral dan ukuran nilai-nilai lainnya, benar atau salah, baik atau buruk. Tugas perkembangan pada masa ini ialah untuk membentuk pribadi yang anonim atau memiliki kebebasan dalam menentukan pilihannya dan bertanggung jawab atas pilihannya. Kedelapan, mengembangkan sikap-sikap dan memandang kelompok-kelompok sosial dan lembaga masyarakat. Anak mampu untuk belajar menyadari keanggotaannya sebagai masyarakat sekolah. Anak harus patuh terhadap aturan-aturan sekolah dan mampu menyeimbanginya antara keinginannya untuk melakukan kebebasan. Ciri-ciri perkembangan pada masa kanak-kanak, yaitu ciri-ciri perkembangan yang terjadi pada masa kanak-kanak. Pertama, perkembangan fisik. Pada masa akhir anak-anak, kenaikan tinggi per tahun adalah 2-3 inci. Kenaikan berat badan lebih variasi daripada kenaikan tinggi badan berkisar antara 3-5 per tahun.
Kedua, perkembangan kecerdasan. Perkembangan kecerdasan pada periode ini ditandai oleh adanya tambahan kemampuan yang disebut sistem of operation, satuan langkah atau berpikir yang bermanfaat untuk mengkoordinasikan pemikiran dan ide dengan peristiwa tertentu ke dalam pemikirannya sendiri. Ketiga, perkembangan bahasa selama masa kanak-kanak akhir anak mengalami kemajuan dalam kata kasar atau kosakata serta tata bahasa mereka. Saat anak masuk sekolah dasar, mereka memperoleh keahlian yang memungkinkan mereka untuk membaca dan menulis. Cara anak memikirkan kata-kata berubah selama masa kanak-kanak akhir. Mereka menjadi kurang terikat pada tindakan dan persepsi yang diasosiasikan dengan kata-kata. Selain itu, mereka juga menjadi lebih analitis dalam memahami kata-kata. Keempat, perkembangan sosial atau kecenderungan usia anak. Kelima, perkembangan emosi. B, masa remaja. Masa remaja menurut Mapiar berlangsung pada umur 12 tahun sampai dengan 21 tahun bagi wanita dan 13 tahun sampai dengan 22 tahun bagi pria. Rentang usia remaja ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu usia 12 sampai 13 tahun sampai dengan 21 atau 22 tahun adalah remaja akhir remaja yang dalam bahasa aslinya disebut adolescence, berasal dari bahasa Latin adolescer yang artinya tumbuh atau tumbuh untuk mencapai kematangan. Tugas perkembangan masa remaja difokuskan pada upaya meningkatkan sikap dan perilaku keanak-kanakan serta berusaha untuk mencapai kemampuan bersikap dan berperilaku secara dewasa. Adapun tugas-tugas perkembangan remaja menurut Harlock ialah: pertama, menerima keadaan fisiknya dan menerima perannya sebagai pria atau wanita. Kedua, menjalin hubungan-hubungan baru dengan teman-teman sebaya, baik sesama jenis maupun lain jenis kelamin. Ketiga, memperoleh kebebasan secara emosional dari orang tuanya, juga dari orang-orang dewasa lainnya. Keempat, memperoleh kepastian dalam hal kebebasan pengaturan ekonomis sekurangnya untuk diri sendiri. Kelima, memilih dan mempersiapkan diri ke arah suatu pekerjaan atau jabatan. Keenam, mengembangkan keterampilan dan konsep-konsep intelektual yang diperlukan sebagai warga negara. Ketujuh, menginginkan dan dapat berperilaku yang diperbolehkan oleh masyarakat. Kedelapan, mempersiapkan diri untuk memasuki masa pernikahan dan hidup berkeluarga. Kesembilan, menyusun nilai-nilai kata hati yang sesuai dengan gambaran dunia yang diperoleh dan ilmu pengetahuan yang memadai. C. Dewasa dini. Dewasa awal adalah masa peralihan dari masa remaja. Masa remaja yang ditandai dengan pencarian identitas diri. Pada masa dewasa awal, identitas diri ini dapat demi sedikit sesuai dengan umur kronologis dan mental agennya. Berbagai masalah juga muncul dengan bertambahnya umur pada masa dewasa awal. Dewasa awal adalah masa peralihan dari ketergantungan massa dekat dan komunikasi dengan atau tindak melibatkan kontak seksual. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.